Banyak warga DKI Jakarta muak dengan Anies sepupunya Novel, ditulis oleh Manuel. Warga DKI Jakarta sekarang mengalami sebuah keadaan depresi, stres akut, dan mungkin sakit kepala tidak kunjung selesai. Sudah lama mereka mengalami penyakit ini. Sejak tahun 2017 ketika rasisme, radikalisme, dan anarkisme menang dan menginjak-injak logika, rekam jejak, dan pencapaian. Ketika Anies mengalahkan Ahok, di sanalah warga Jakarta menjadi sengsara. Menggadaikan suara dengan rasisme, menggadaikan demokrasi dengan radikalisme dan ujaran kebencian yang dikipas-kipasi oleh politisi partai radikal yang mengkafir-kafirkan Ahok dan pendukungnya, membuat Jakarta dalam kondisi kritis saat ini. Demokrasi sudah mati sejak Anies Baswedan menang. Kenapa? Karena kelihatan sekali dia dimenangkan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Saya sudah menduga bahwa dari sini Jakarta akan masuk ke masa-masa jahiliyah, di mana kebenaran diinjak-injak. Orang bukan memilih pakai rasio lagi, melainkan orang memilih dengan emosi, dengan hasutan dan ujaran-ujaran menghalalkan darah kafir dan jenazahnya tidak boleh disolatkan. Meski begitu menjijikkan melihat Jakarta saat itu, dan saya saat itu berpikir bahwa menginjakkan kaki di Jakarta adalah hal yang sangat menggelikan. Dan benar bahwa rakyat Jakarta berhasil dihasut dan memilih Anies Baswedan sebagai pemimpin, diberikan dengan mekanisme demokrasi, tapi cara yang begitu menghasut. Orang-orang melihat bahwa Jakarta sudah mengambil keputusan yang fatal. Buah karma pala itu dipetik lunas. Karma dibayar lunas satu persatu pendukung Anies Baswedan dipermalukan dengan cara-cara yang begitu tidak terhormat. Satu persatu terbongkar kedoknya. MUI DKI Jakarta di bawah ketiak, maksudnya sayap MUI Pusat, yang haramkan buzzer, malah bikin buzzer khusus bela Anies. Sepupu Novel Baswedan yang dipecat dari KPK gara-gara tes wawasan kebangsaan, jeblok dan terindikasi radikal. Begitu memporak-porandakan DKI Jakarta, dia dibela oleh MUI DKI dan di bawah sayap ketiak ketek dari MUI Pusat. Anwar Abbas pun ikut-ikutan bersuara. LSM yang pernah diisi oleh Ma'ruf Amin yang sekarang jadi wakil presiden, mendiamkan Anwar Abbas yang menghasut agar membubarkan NKRI saat merespons wacana rakyat Indonesia membubarkan MUI. Situ mau sama-sama MUI dan NKRI, cloud aja loh. Selama ada Novel Baswedan di KPK, Anies bebas bermain-main anggaran. Sekarang Formula E sudah diusut KPK yang masih pengecut karena hanya ngomong yang belum ada tindakan tegas. Kasus sumber resapan yang bikin rusak jalan dan ditambal aspal, lalu masih jebol juga, harusnya membuat Anies dipenjara. Anies Baswedan membiarkan dan tidak ada fungsi kontrol kepada kontraktor yang menjalankan proyek ini. Anies menghancurkan DKI Jakarta dan sumber-sumber resapan yang sudah digali hanya ditambal dari atas. Kalau sesuatu yang hanya ditambal dari atas namun tengahnya bolong, tetap bahaya. Akhirnya, ada saja lubang-lubang yang ditutup aspal, lalu jebol karena dilintasi mobil. Inilah yang seharusnya membuat Anies Baswedan yang didukung oleh Surya Paloh ditangkap karena bukan sekedar mainkan anggaran tapi membahayakan rakyat DKI Jakarta. Kalau Ahok, saya yakin dia pasti minta maaf dan secara jantan mengakui bahwa kesalahan kontraktor adalah bagian dari kesalahannya. Bahan-bahan tidak bagus, perencanaan kurang matang, membuat Ahok harusnya minta maaf. Tapi, sayang, Anies hanya bisa cari kambing hitam. Dasar kampung. Sayangnya, DKI bukan lagi dipimpin oleh Ahok yang gentleman. DKI Jakarta dan rakyatnya sekarang dipimpin oleh Kilapah yang digadang-gadang jadi presiden oleh Surya Paloh dan orang-orang Nasdem di DKI Jakarta. Membela Anies Baswedan adalah kesalahan fatal. Dia itu dibela Habib Rizik. Bahaya orang ini. Anies ini adalah gubernur boneka yang di-endorse oleh Chaplin yang dibawa ke Om Wowo saat itu untuk membalaskan dendam Om Wowo kepada Jokowi yang mendadak muncul di 2014 dan mempecundangi Prabowo. Jelas banget dari pengakuan itu. Saat itu, Anies dipilih dari kebimbangan Prabowo yang saat itu mau membalaskan dendam saja. Dulu janji jadi gubernur di tahun 2012, tapi kok 2014 melakukan sliding ke Prabowo dan membuat dia sujud syukur palsu sampai 2 kali. Di tahun 2014 dan 2019, benar-benar fatal. Sekarang Jakarta dapat karma dari kepemimpinan Anies. Semua rakyat sudah muak sama Anies, menghancurkan Jakarta dari segi keberagaman sampai dengan infrastrukturnya. Selamat makan buah karma itu. Begitulah makan-makan. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Siwar TV. Prasetyo Edi Marsudi yang menilai sumur resapan tidaklah efektif untuk menanggulangi banjir, justru merusak dan mengambil sebagian jalan sehingga mengganggu lalu lintas. Kini tidak sedikit dari sumur resapan yang sudah dibangun oleh Pemprov DKI harus kembali dibongkar. Kena karma Ahok.
Anies jadi gali lubang tutup lubang? Ditulis oleh Cak Sud. Gali lubang. Gali lubang. Lubang digali, menggali lubang. Untuk menutup lubang tertutup sudah lubang yang lama, lubang baru terbuka. Gali lubang tutup lubang, menggali buat menutup gali lubang, tutup lubang, sana rata, sini lubang. Gali lubang, tutup lubang, tetap saja ada lubang kali lubang, tutup lubang. Lubangnya tidak pernah hilang. Gali lubang, tutup lubang itu judul lagu dangdut tahun 80-an yang lumayan tenar, yang dinyanyikan oleh Raja Dangdut. Siapa lagi kalau bukan Bang Haji Rhoma Irama. Herannya lagu ini kok ya cocok ya dengan kondisi di ibu kota terkini yang sedang sibuk membangun. Salah satu kegiatan yang katanya membangun itu yaitu membangun sumur-sumur yang dibilangnya sumur resapan. Tujuannya untuk mengurangi banjir yang memang masalah klasik di Jakarta. Nah, ini dia masalahnya, sumur resapan yang dibangunnya kok kelihatannya serampangan. Banyak bukti digital di media sosial berseliweran. Warga DKI memfoto kondisi jalan atau trotoar yang rusak karena penggalian sumber resapan ini. Masalahnya warga melihat bahwa pembangunan sumber resapan ini terlihat asal jadi dan tidak profesional. Bayangkan saja, ibu kota dilobangi di mana-mana dan ditambal dengan sembarangan saja. Jadinya jelas tidak rapi dan membahayakan pengendara. Malah ada yang terlihat bahwa tutup dari sumber resapan itu berlubang alias rusak. Ada yang tanahnya amblas dan tidak sejajar lagi dengan aspal di sekitarnya. Pokoknya ngawur sekali. Jangan sampai lu lupa ya, Jokowi terpilih sebagai gubernur dengan sangat demokratis, walaupun diserang juga dengan isu SARA. Nah, yang sekarang beda banget tong. Yang sekarang jadi gubernur karena ayat mayat. Mereka pun berdalih bahwa Jokowi saat menjabat gubernur juga membuat sumber resapan. Kenapa sekarang baru ribut? Lah, iyalah Bambang, beda banget lah. Pertama, ini yang jangan sampai lu lupa ya. Jokowi terpilih sebagai gubernur dengan sangat demokratis, walaupun diserang juga dengan isu SARA. Nah, yang sekarang beda banget tong. Yang sekarang jadi gubernur karena ayat mayat, karena 212. Nah, itu bedanya. Kong lantur ya. Begini, di zaman Pak Jokowi memang dibangun juga sumber resapan, tetapi dengan kaidah dan metodologi yang benar. Ini link beritanya. Baca tuh link. Dari situ kita bisa melihat ada perbedaan besar antara yang dibangun oleh Pak Jokowi dan si itu. Perbedaan yang paling jelas adalah bahwa sumber resapan yang dibuat Pak Jokowi adalah di area alias zona hijau. Lalu dibuat di tanah yang memiliki resapan yang baik. Bahkan standar dari sumber resapan pun ada, yaitu dalam Standar Nasional Indonesia atau SNI 062459/2002 yang merupakan revisi dari standar sebelumnya SNI 062459/1991.